Awesome. Ya, oke. Saya doa dulu ya untuk membuka obrolan Oke, kita malam hari. please, please. Tuhan, terima kasih Bapak yang baik dalam nama Yesus. Terima kasih Engkau sudah pertemukan kami kembali malam ini. Kami akan membicarakan segala macam kebaikan-kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, dan tidak ada yang mustahil Tuhan. Lewat obrolan ini banyak jiwa-jiwa dipulihkan, banyak jiwa-jiwa disembuhkan dan dimenangkan bagi nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus di tempat yang maha tinggi. Berkati Pastor Irwan, berkati koneksi, berkati hamba juga yang semua ada di tempat ini, para netizen. Kiranya banyak hal-hal baik Tuhan kerjakan selama perbincangan selama 1 jam ini. Kami naikkan syukur kami dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Iya, bro. Hey. Seneng banget Selamat ketemu malam kamu. Selamat Orang malam juga untuk terkenal. selamat malam juga untuk netizen-netizen, Ya, jemaat-jemaat yang selamat malam buat dikasihi. semua. Oke, masih muda. Ya. 30 berapa? Rahasia dong. Di sini kan janjinya belak-belakan. Oke. 29. Hah? Enggak, 35. 35 ya. I'm 35, man. Not that young. Ya, masih muda, masih muda. Masih muda sekali. Pasti gue tebak waktu lu sekolah gitu, sering dipanggil Bapak Pendeta ya? Lumayan, waktu SMA ya. Lumayan. Waktu SMA. Karena SMP aku masih dablek banget. SMP masih dablek banget. SMA-nya terus tiba-tiba dipanggil Bapak Pendeta. Wah, ini ada satu kejadian yang luar biasa pasti ya. SMA udah tobat. Oh, udah taubat. Iya, iya. Gara-gara apa tuh taubat waktu itu? Panjang ceritanya, panjang. Panjang ya? Panjang banget. Nah, sinetron Korea kalah nih. Crash Landing on You kalah. Nah. Jadi ya pertobatanku memang agak unik karena singkat cerita aku dari dulu kan main musik kan bro tahu ya dari zaman Yeah. Tapi sebelum Amazing Boys belum punya band kan memang ini supaya nggak formal kayak biasa aja bro ya aku kamu aja ya, kayak biasa ya kita ya. Iya, iya, iya. Ya oke. Aku lebih apa itu karena aku ikut lomba-lomba musik Yamaha beberapa Yeah. kali ikut event-event internasional. Tapi waktu SMP kelas 2 itu aku ngalamin kayak sebuah apa ya gangguan mental yang cukup parah gitu. Jadi kalau zaman sekarang mungkin bahasanya mungkin orang bisa ngomong ini bukan belak-belakan ya. Orang mungkin bilang itu schizophrenia, bipolar, itu mungkin bahasa sekarang. Tapi zaman dulu kan belum terlalu ngetren ya bahasa-bahasa kejiwaan seperti itu. Tapi intinya aku tuh ngalami yang namanya aku bisa dengar suara-suara yang nggak karuan di pikiranku itu tiap hari itu going on bener-bener in my mind gitu. Sampai di satu titik di mana aku udah nggak tahan lagi karena psikiater bilang orang tua aku bawa ke psikiater dan mereka bilang ini normal karena anak ini darah seni dari lahir gitu ya. Jadi mungkin ini adalah bentuk dari kreativitas dia gitu. Tapi aku tahu bahwa ada sesuatu yang something is wrong gitu. Jadi aku bisa keringet dingin sendiri. Terus kadang-kadang aku nggak sadar aku bisa ngomong sendiri gitu. Jadi udah menuju ke yang namanya gangguan seperti gangguan mental. Sampai semua nilai aku drop, tapi tetap main musik. Sampai di satu saat aku ngerasa bahwa Tuhan ini ada nggak sih gitu. Ya aku dari kecil memang Kristen ya, karena orang tuaku Kristen, mereka aktif di sebuah gereja, bahkan papaku hampir jadi majelis di gereja yang lain dengan gereja-gereja yang kita layani saat inilah, bukan karismatik gitu ya. Tapi terus setelah itu aku mengalami perjumpaan sama Tuhan tuh karena ada satu temanku yang ngajakin ke KKR. Jadi aku ngalami pikiran yang kayak gitu tuh hampir setahun lebih. Sampai adikku cewek waktu itu bilang, oh kok gila gitu. Karena kadang-kadang aku nggak sadar gitu. Aku bisa ngomong sendiri, aku bisa berhalusinasi sendiri gitu. Sampai suatu hari di sebuah KKR itu ya aku ikut karena pengen ngetes Tuhan gitu. Kira-kira Tuhan ini beneran ada nggak sih? Karena aku ya malu gitu ya, teman-temanku mulai notice that I was weird gitu at that time. Nah, singkat cerita di KKR itu aku mengalami benar-benar perjumpaan yang supernatural dengan Tuhan Yesus dan tiba-tiba aku dijamah Tuhan dan aku nggak sadar tiba-tiba aku udah altar call aku udah lari ke depan dan bukan hanya lari ke depan, ternyata aku udah di atas panggung lebih maju dari pendetanya bro. Lebih maju dari pendetanya dan aku dilawat Tuhan luar biasa dan sejak hari itu surprisingly dan saya percaya itu benar-benar kuasa supranaturalnya Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu luar biasa dan Tuhan bilang Irwan nggak ada yang salah dalam hidupmu and I love you.
Dan aku tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Aku ngerasa dipeluk Tuhan benar-benar. Dan nggak sadar setelah KKR itu bubar, semua orang udah pulang. Aku mungkin the last person yang nangis-nangis di ruangan itu. Dan tiba-tiba aku sembuh total sehingga semua dokter bingung, semua orang bingung. Tiba-tiba aku jadi normal karena aku percaya bahwa satu jamahan Tuhan itu mengubahkan hidup kita selama-lamanya. Betul ya? Yes, Jadi benar-benar amen. one touch itu kita cuma perlu one touch itu. Jadi melalui perjumpaan itu aku tiba-tiba sembuh total. Nggak usah perlu ada medication, nggak perlu konseling lagi ke psikiater, dan hidupku berubah 180 derajat. Nah, saat itu aku mulai melayani Tuhan. Mulai tetap bermusik, tetap di Yamaha, tapi aku mulai bikin band. Yang bro tahu ya, Amazing Boys, Amazing mungkin Boys. di Patra Yuda ada figurannya. Nah, dari situ ada cerita lagi, makanya aku bilang ini panjang banget. Kalau ceritain, nah waktu aku SMA, aku tiba-tiba waktu kelas 1 SMA, aku dapat penglihatan yang very supernatural gitu. Tiba-tiba aku dapat penglihatan. Singkat cerita, 3 penglihatan itu terjadi waktu aku tidur selama 8 jam gitu ya, 3 hari berturut-turut. Singkat cerita, hari yang pertama aku melihat Tuhan Yesus tuh begitu bersinar, begitu berkilau. Aku masih bisa gambarin, cuman karena aku nggak bisa gambar, jadi apa ya, jadi susah untuk menggambarkan. Tapi semuanya berkilauan. Terus dia cuman tersenyum aja gitu, dia tersenyum gitu. Wait a minute. Itu lepas dari tadi yang lu bilang bahwa schizophrenia dan macam-macam itu sudah Iya. sembuh ya? Udah sembuh, ini udah sembuh, ini udah mulai pelayanan. Ini udah mulai di sekolah, mulai dipanggil freak gitu. Karena sekolahku SMA dulu, boleh disebutin nggak sih ini? Boleh sebut merek nggak sih? Boleh. Dulu aku SMA dulu aku di Gloria gitu, which is ya semua gereja itu unik ya. Aku nggak ngomong gereja ini, cuman Gloria nggak biasa dengan yang namanya kalau lagi kebaktian ya namanya anak SMA bro, mau Gloria, mau Petra, mau mana ya. Lebih banyak orang yang sinis lah dengan kekristenan daripada orang sungguh-sungguh kan. Nah, apa itu? Sorry. Nah, waktu aku mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, aku mulai melayani Tuhan di persekutuan sekolah, dan puji Tuhan waktu itu aku tetap sering ke luar negeri untuk ikut ajang-ajang festival internasional, tapi di sekolah aku not bad lah, aku 3 besar gitu, jadi sekolah tetap berprestasi. Terus aku ikut di persekutuan sekolah, nah itu mulai diolok-olok temen tuh, wah sok suci gini-gini kan. Nah di situ tiba-tiba tanpa minta apa-apa, itulah Tuhan ya. Karena kasih karunia Tuhan itu selalu natural, dan Tuhan benar-benar ketika ayatnya berkata bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu. Aku cuman biasa-biasa aja tidur seperti biasa, tiba-tiba aku dapat penglihatan tuh jelas sekali, which is kayak di penglihatan tuh kayak Tuhan tuh pengen tak peluk gitu, kayak benar-benar I don't want to let him go. Dan selama tidur itu aku benar-benar lihat Tuhan tuh tersenyum. Jadi sampai sekarang aku bisa menggambarkan bagaimana sampai giginya semua itu jelas semua, dan wajahnya begitu bersinar. Singkat cerita, itu waktu bangun itu orang-orang Surabaya bilang ketenggengen ya bro ya. Bingung, kok bisa ya gitu. Ternyata memang wajahnya Tuhan tuh bener-bener seperti di gambar-gambar gitu. Kadang-kadang kita curious ya. Tuhan itu kan karena orang Yahudi, Jewish itu ada yang lebih hitam, tapi ada yang lebih yang putih, white, kayak Caucasian gitu, white. Tapi benar-benar di penglihatanku itu ternyata Tuhan Yesus tuh lebih ke white, bukan Yahudi yang hitam. Jadi dia lebih benar-benar white gitu. Terus hari kedua dapat penglihatan lagi, dan hari kedua yang heran, aku lihat sebuah taman yang begitu indah. Ya banyak orang yang tanya gitu, karena kalau kita dapat penglihatan tuh kita nggak boleh nambahin, nggak boleh ngurangin kan. Ada orang tanya itu taman apa, saya juga nggak tahu itu taman apa, karena nggak ada tulisan taman Bungkul atau apa, itu nggak ada. Jadi taman gitu. Jadi taman tuh sampai daunnya semuanya berkilauan. Dan hari yang kedua aku lihat Yesus Tuhan kita seluruh tubuh. Yang pertama kan cuma lihat ini kan, setengah badan. Yang kedua seluruh tubuh, dan hari yang kedua benar-benar dia serius, tapi seriusnya itu dengan bagaimana cara kita menggambarkan Tuhan ya. Dia begitu anggun, begitu powerful, lembut, tapi enggak melambai, tahu ya, sempurna. Tuhan kita begitu sempurna. Lalu aku lihat dia itu berdoa di atas batu. Dan hari itu aku dengar suara yang begitu clear, Tuhan bilang ini, I'm always praying for my people. Aku ini selalu berdoa dan berjaga-jaga untuk anak-anakku. Nah, setelah itu hari yang ketiga itu benar-benar kayak sinetron Korea tuh. Hari yang ketiga aku dapat penglihatan lagi, dan sangat jelas. Yang hari yang ketiga aku nggak lihat ada Tuhan Yesus lagi, tetapi tiba-tiba kayak ada kuasa yang mendorong aku di tengah-tengah kerumunan yang begitu banyak. Mungkin bayangannya tuh kalau kita pernah lihat film
film-film Angel and Demons gitu, tahu ya, film-film yang Roma, yang banyak orang kerumunan, Vatikan gitu, kira-kira seperti itu ya. Tiba-tiba aku berjalan di tengah-tengah banyak orang itu. Nah, terus kok tiba-tiba end up-nya itu anak kecil, orang besar semua. Pertama mereka ya wajahnya biasa gitu ya, wajah yang flat. Tiba-tiba kok aku lihat, aku berdiri di atas panggung. Nah ini lucu. Waktu aku berdiri di atas panggung, aku udah melihat diriku yang gondrong. Waktu SMA nggak mungkin gondrong. Waktu SMA yang paling rambutnya kayak gini. Ini aja udah agak panjang, karena nggak potong rambut, bro. Oke. Terus aku mulai, waktu aku berdiri di panggung, tiba-tiba aku pegang mic. Nah ini aneh juga, karena aku bukan penyanyi. Waktu itu, aku nggak bisa nyanyi. Adikku Ferdinand memang nyanyi dari kecil. Aku mulai, tiba-tiba aku angkat tangan. Mulai seperti waktu itu aku juga nggak ngerti istilah, aku worship leader gitu. Seperti bernyanyi, terus tiba-tiba berkhotbah. Nah di tengah-tengah itu, tapi waktu aku di panggung bukan aku sendiri ya. Aku lihat ada a generation, a group of people. Ada orang-orang. Dan waktu aku selesai angkat mic itu, aku melihat bener-bener ada sinar yang kayak cudung gitu ya, kayak turun ke bumi. Tiba-tiba semuanya tuh jadi bersinar terang dan wajah orang yang flat tuh tersenyum. Terus Tuhan bilang gini, aku memanggil kamu untuk preach the gospel, untuk kamu memberitakan kabar baik. Nah, waktu hari yang ketiga tuh aku bangun, tiba-tiba bisa benar-benar dapat rema dari Tuhan. Suatu hari aku akan jadi hamba Tuhan. Jadi terima panggilan itu benar-benar waktu aku usia 16 tahun. Iya. 15-16 tahun. Tiba-tiba aku tahu, aku akan jadi hamba Tuhan. Padahal dulu keinginanku adalah aku pengen punya orkestra kayak ADMS, bro. Aku pengen punya simfoni, aku pengen punya orkestra, aku pengen bikin music, aku pengen bikin musiknya film-film, karena that's my passion. Dulu aku dulu mikirnya kayak gitu. Tapi setelah itu benar-benar semuanya berubah. Aku mulai aktif pelayanan, aku mulai benar-benar bikin lagu-lagu rohani. Ya, waktu zaman dulu sih mungkin laguku nggak dikenal lah, karena itu jauh sebelum Bagi Raja Wali. Jadi ya pokoknya mulai kalau bro ngikutin perjalanan karirku, awal-awal kan mulai diajakin Frankie Sihombing zaman-zaman itu. Nah, terus semakin berjalannya waktu, SMA kelas 2 aku pindah ke Australia. Nah, itu benar-benar banyak perjumpaan-perjumpaan yang luar biasa, yang benar-benar I can say that kalau bisa melayani Tuhan hari ini benar-benar karena pilihan Tuhan, benar-benar karena Tuhan baik. Siapa kita gitu yang bisa menyombongkan diri? It's all about His grace. Benar-benar semua karena kasih karunia Tuhan. Mungkin kalau bahas ini harus ntar topik khusus. Ceritanya panjang. Itu kan sekilas. Soalnya mungkin nggak kenal sayang kan. Betul. Kalau sekarang masih pengen bikin orkestra itu? Tetap, ya karena talenta itu kan dari Tuhan. Aku tetap bikin, tapi karena sekarang... Mumpung ada Echa Sumantri tadi. Wow, Echa masuk ya. Echa udah kayak adikku sendiri. Aku mah kalau ada Echa takut gitu, main musik ntar, kok jangan yang itu chordnya kurang pas gitu. Nyanyinya enggak. Echa baik kok. Echa is like my own little brother. Karena pernikahan Echa aku yang berkatin juga. So, di Jakarta. So, jadi tetap bikin musik, tetap nyanyi. Cuman memang nggak seaktif dulu, karena untuk sekarang untuk tulis piece gitu ya. Dulu aku tulis not balok itu lumayan cepat. Sekarang udah lupa-lupa lah. udah nggak kayak dulu lah. Main klasik juga udah nggak kayak dulu. Tapi tetap passionnya aku taruh bener-bener untuk, kayak kemarin aku baru rilis, diajakin teman-teman sih bro, nggak tahu lagunya pasti udah masuk ke Batra Yuda, Jason and Friends, Jason Irwan and Friends. Jason I see. Rilis ya lagu baru, judulnya Aku Berserah. Aku berserah. Ya, dia ajakin, ada aku nyanyi, ada Wawan Yap, ada Joshua Artono, siapa lagi ya, Delon, Pastor Jeffrey Rahmat gitu. Jadi saya sudah lihat rame-rame lah bro. Saya sudah lihat video. Saya cuma nyanyi secuplik bro, secuplik. Karena semua cuma dapat secuplik. Oke. Secuplik, tapi kalau itu bisa menjadi berkat yang betul. Ya kan bisa dicek. Oke. So tadi diawali dengan sebuah mimpi 3 hari berturut-turut. Kamu berjumpa dengan Yesus dengan suratnya, dan ada di hari ketiga itu ada semacam the calling ya, ada satu panggilan yang dikerjakan dalam hidup kamu. So kalau begitu jadi hamba Tuhan seperti sekarang ini, jadi pendeta, dilahirkan atau dijadikan?
Kalau Dilahirkan lihat dari kisah pendidikan. itu, Kalau lihat dari semua cerita ini, of course, menjadi pendeta itu yang pertama adalah panggilan. Pasti. Tapi saya percaya bahwa gini, setiap orang punya panggilannya masing-masing. Karena Mazmur ya, 139 berkata bahwa dialah yang membentuk aku dalam kandungan ibuku, ya toh, menenun aku dan menjadikan aku dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, saya percaya bahwa sebenarnya semua panggilan dalam hidup kita itu adalah benar-benar ditentukan oleh Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan benar-benar pilihan Tuhan. Enggak, soalnya kan ada ya, Ya, dari keluarga itu udah jadi hamba Tuhan, terus garis keturunannya semua jadi hamba Tuhan gitu. Jadi kayak semacam diturunkan gitu gitu. ya. Ya, Itu. It- Nah, ini itu tapi sih no. kalau Hah? Ya, Kalau Bro itu Iwan sih no. sendiri kan dari keluarga kan nggak ada gitu riwayat Nggak. hamba Tuhan, nggak ada. Paling cuma papa yang majelis itu tadi kan. Iya, kalau orang tuaku langsung ya orang tua kandungku nggak ada background nama Tuhan sama sekali. Mereka Iya. mereka memang bisnis gitu di marketplace. Tapi kalau omku jadi adik iparnya papaku itu Mm-mm. gembala GPI Mamat Rajani. Terus apa itu Oh, I see. adiknya mamaku yang paling kecil ya salah satu gembala juga di gereja Mawar Sharon. Mereka I full see. timer hamba Tuhan. Jadi memang dari om-omku lebih banyak gitu. Tapi Ya. background secara langsung tapi juga bukan gereja yang diturunkan karena aku pun nggak pernah maksa nanti anak-anakku harus jadi pendeta gitu ya karena Mm-mm. gimana ya untuk menjadi pendeta dan hamba Tuhan itu kan panggilan which is harusnya Betul. kalau kita jadi berkat itu kan nggak harus jadi pendeta kan gitu kan ya Betul. jadi Betul. ya bagiannya masing-masing lah aku cuman kasihan aja kalau ada anak pendeta yang harus dipaksakan jadi pendeta Nah, itu yang saya akhirnya bilang. iya Itu jadi kan akhirnya artinya nanti sengaja dipaksa didesain untuk menjadi itu, ya sehingga akhirnya jadi kan buah-buahnya kan akhirnya nggak jadi ya baik ya gitu loh. betul Oke, jadi oke. semua sih kelihatan dari buahnya lah bro ya Oke, nah awal lu melayani tadi dari Amazing Boys, bikin ya album, apa ya waktu itu ya? Cerita cinta ya? Apa sih? Ada cita-cita? masih inget ya. Ya cerita cinta, belahan jiwa, gitu-gitu ya. Iya, kayak Norak, gitu-gitu. Namanya juga norak masih bro. teenagers ya. Wah, ya, ya. Kemudian rekaman album rohani bersama Bang Frankie Siombing gitu ya. Sering Ya, konser di banyak gereja waktu itu. Apa betul sih dalam pengalaman ketika lu awal-awal pelayanan kan di bidang praise and worship gitu ya, ya. bidang nyanyi gitu, main musik. Apa betul orang bilang ada kuasa di dalam pujian? Nah, selama kamu melayani di banyak gereja waktu itu diajak keliling oleh Bang Frankie, betul-betul lu ngerasa nggak bahwa ada kuasa di dalam pujian itu? Gimana? Coba kamu bisa ceritakan. Sangat merasa, karena apalagi ada ayat yang berkata bahwa di atas pujian penyembahan tahtaku menjadi kokoh. Waktu aku baca ayat itu, aku mikir gini, kok tahta Tuhan kan selalu kokoh gitu. Tapi kenapa Iya, Tuhan seakan-akan menempatkan bahwa dia adalah Tuhan yang suka akan pujian? Karena aku tahu bahwa kalau kita ke gereja, the only part di mana kita memberi kepada Tuhan, itu bukan waktu kita ngasih persembahan atau kolekte, tapi waktu iya, pujian penyembahan. Nah, ini sekaligus tuh. juga mengingatkan untuk semua yang Insta Live, kalau ke Iya, gereja jangan telat gitu kan. Biasa kita iya, sukanya cuma deket-deket khotbah. Kita mikir kalau ke gereja itu nggak apa-apa lah telat sedikit, yang penting dengar khotbah. Salah. Khotbah itu kita terima. Tapi waktu kita iya. menyembah itu kita sedang connect, kita sedang memberikan sesuatu kepada Tuhan dan benar-benar ada kuasa dalam pujian bukan hanya untuk orang Kristen loh, Bro. Karena aku ngalamin Hmm, waktu beberapa kali konser. Karena gini, konser kalau benar-benar kita worship concert dengan konser biasa, tentunya it's totally different. Kalau konser hmm, biasa, ya bukan berarti kita membedakan dunia sekuler dan rohani, bukan. Tapi kalau konser iya, biasa, yang senternya adalah sang pujaan itu adalah penyanyinya, nggak akan terjadi apa-apa. Mungkin kita bisa iya, cingkrak-cingkrak, tapi waktu pulang kosong. Kan banyak tau ceritanya orang datang ke konser, pulang bunuh diri, malah ada yang pukul-pukulan karena pengen foto sama penyanyinya. Tapi aku iya, ngerasain banget waktu kita hatinya benar dan benar-benar nama Tuhan dipermuliakan. Suatu hari aku pernah konser di kota kecil, Boyolali ya. Jadi Boyolali itu iya, bukan kota besar. Diundang iya, sebuah gereja. Waktu itu karena lagu Bagi Raja Wali itu memang kan ya cukup cukup dikenal ya bro. Jadi karena lagu itu memang iya. undangannya jadi banyak waktu itu. Oh, Nah I see. waktu waktu di Google gereja Rock itu kamu. waktu di gereja itu aku bikin kayak mereka suka bikin tuh biasanya 1 jam gitu ya kayak 1 jam with me gitu. Jadi bener-bener bawa band. Dan lagu Hmm, Bagi Raja Wali itu ternyata ketika salah satu pekerja di gereja itu diberkati banget. Dia kasih CD-ku ke salah satu temennya yang bukan Kristen. Dan dia hmm, nggak tahu kenapa Tuhan taruh di hatinya kamu harus kasih orang ini, seorang wanita. Tiba-tiba hmm, waktu dia kasih,
ternyata dia tahu bahwa suatu hari orang ini benar-benar mau bunuh diri. Dia benar-benar mau mengakhiri hidupnya. Tapi ketika dia waktu itu lihat, ini kan CD Kristen gitu. Aku bukan orang Kristen, dia taruh. Tapi hari itu benar-benar ada sesuatu yang menggerakkan hatinya, dan ketika dia putar lagu itu, dia menangis, dan dia berkata dari mulutnya, dia nggak pernah dengar lagu-lagu rohani, dia bilang ini, waktu aku dengar lagu ini, it's different. Ada sesuatu yang benar-benar menjawab kebutuhanku, dan jiwaku benar-benar penuh. Dan ternyata hari itu dia bertobat, dan dia tulis surat sama saya, dia bilang, terima kasih telah menciptakan lagu ini, karena melalui lagu ini aku mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dan aku yang hampir mengakhiri hidupku, aku putuskan untuk tidak melakukannya karena aku percaya itu adalah Roh Kudus yang menjamah aku. Nah, kalau misalnya bro tahu salah satu orang yang waktu itu aku nggak kenal, tapi orang yang akhirnya kita kenal dan akhirnya sempat pelayanan bareng, itu Nania Indonesian Idol. Oh, bro, masih ingat nggak? Nania. Yang aku ceritain tadi bukan Nania, cuman salah satunya yang diberkati dan dijamah dari pujian ketika bro tanya ada kuasa nggak? Bener-bener Nania waktu di dalam keputusasaannya, dia nggak kenal Tuhan sama sekali, bro. Dia bukan Kristen kan. Tiba-tiba waktu dia malam-malam dia berdoa dengan caranya dia berdoa. Tiba-tiba dia cuma bilang ini, Yesus, kalau Engkau Tuhan, aku bener-bener pengen kenal sama kamu. Tiba-tiba dia dengar lagu ini, ku kan terbang tinggi, dia nangis jadi-jadinya, dan dia melihat sosok Tuhan Yesus. Beberapa kali dia ngomong ke saya, aku bukan penglihatan, tapi aku melihat bayangan Tuhan Yesus di dinding rumah ketika dia berdoa. Dan sejak momen itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia kemana-mana, Nania selalu menyanyikan lagu itu, Bagi Raja Wali. Sampai akhirnya kenal. Gitu. Jadi aku percaya bahwa semua itu, bahkan waktu nulis lagu itu juga nggak tahu lagu itu bakal jadi seperti itu. Aku juga nggak ngerti cara bikin lagu rohani gimana. Tapi aku percaya kalau kita connect sama Tuhan, semua yang dari Tuhan itu kan nge-flow melalui hidup kita. Dan aku percaya benar-benar ada kuasa. Itu cuma salah satu dan salah dua yang aku saksikan. Tapi ada banyak cerita bagaimana orang berubah, bukan karena khotbah, tapi karena pujian. Bro pastilah banyak mengalami kesaksian. Bro penyiar terkenal. Oke. Ini ada penyanyi terkenal juga, Ezra Sutopo gabung katanya. Wow, ada Ezra Sutopo. Aku di sini nggak bisa lihat ya, Seng. Kalau datang pas doa berkat aja boleh nggak, Pastor, katanya. Ini dia ngetes lu. Kalau datang pas doa berkat. Ya. Ezra tuh bukan cuma temen ya. Ezra tuh sekarang jadi my cousin, bro. Jadi semua yang gabung ini harus jadi Ezra tuh cousinnya my wife, gitu ya. Jadi dia memang saudaraku. Ya. Tapi dia orangnya asik apa adanya, dan aku ngefans banget sama Pastor Ezra Sutopo. Mana Pastor Ezra nggak ada tuh, nggak lihat nih. Ada tadi. Udah lama nggak ketemu. Oke, salam buat SOP. Aku mau audisi jadi Star of Praise dulu, aku nggak diterima sama Ezra. Jadi gitu. Sama Pastor Ezra nggak diterima aku. Nggak gitu. Yang nggak diterima tuh aku, bukan lo. Kalau kamu ya, seluruh jagat raya menerimamu lah, bro. Oke. Jadi gini, kalau aku simpulin ya, ada kuasa dalam pujian. Bahkan nggak usah dibatasi bahwa pujian yang dinaikkan di sebuah gedung dengan lighting yang oke, dengan sound system yang oke. Ternyata enggak ya. Yang lu saksiin tadi kan lewat CD yang itu akan berbicara langsung pada si anak yang kamu tadi saksikan ingin bunuh diri itu. Gitu. Right. Oke, jadi bukan ya secara mungkin teknis sama lah, ada melodinya, ada liriknya gitu. Cuman saya rasa ada muatan di dalamnya, memang itu yang membedakan gitu ya, sehingga orang yang hopeless pun akhirnya mendapat sebuah semangat yang baru untuk menapaki sebuah kehidupan yang baru gitu ya. Aku ada satu kesaksian lagi, tapi nanti aja lah. Bener-bener melalui pujian tuh gimana orang yang begitu bengis, yang begitu jahat, tiba-tiba bisa bertobat, teriak-teriak sendiri, aku mau terima Yesus. Itu bener-bener, dan backgroundnya nggak Kristen sama sekali loh. Dia nggak mengerti istilah menerima Yesus. Tiba-tiba dia bisa teriak, Yesus ampuni aku. So aku percaya bahwa bener-bener there is a power in praise and worship. Oke. Next step, akhirnya lu mulai melayani, nggak cuma di bidang pujian dan penyembahan gitu ya, nggak cuma bikin album rohani. Akhirnya yang gue lihat waktu itu gitu di beberapa media sosial, mulai ikut beberapa hamba Tuhan yang besar gitu ya, KKR, keliling daerah,
apa namanya, sampai akhirnya bikin KKR sendiri gitu ya. Apa namanya, tadi seperti yang kamu lihat di penglihatan di mimpi itu ya, Ya, akhirnya kamu akhirnya berkhotbah juga gitu loh. Ya, waktu itu right. saya juga mikir, waduh, ternyata berkhotbah juga. Nah, kalau bicara tentang khotbah itu yang dikhotbahkan firman Tuhan ya, Betul. firman Tuhan Harus pasti. dong. Tuhan kan, bukan Ya, pengalaman pribadi saja kan. Ya no, kan? no. Semua harus benar-benar back to the Bible Ah, ya. oke. Nah, kalau di firman Tuhan kan disampaikan tuh bahwa disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Itu Mazmur 170, Mazmur 107 ayat 20. Ya. Ya, Bagaimana lu melihat betul-betul bahwa selain ada kuasa di dalam pujian itu, ini ada juga kuasa di dalam firman. betul. Ada kuasa dalam firman. Tadi Bro Irwan bilang bahwa bagian yang terpenting untuk kita mempersembahkan yang terbaik adalah waktu pujian dan penyembahan. Makanya Ya, jangan telat. Jangan ya, cuma dengar khotbahnya saja. Kalau khotbah itu kan terima. ya. Lewat firman pun kita juga bisa menerima kuasa. Ada kuasa di Of dalam firman course. Tuhan. Ya, ya. Jadi mungkin bisa diceritakan gitu. Ketika kamu mulai mengkhotbahkan firman Tuhan ini, ternyata juga muncul kuasa di situ. Ya, jadi memang itu that's the whole package. Dan tentunya gini, firman pun kita mesti tahu bahwa uh, aku sekarang mengembalakan gereja dan memang ketika mengembalakan gereja itu tema yang visi yang Tuhan berikan adalah membangun generasi yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. Kita mesti hati-hati karena lately ada banyak khotbah yang cuman memotivasi, mengenakkan telinga, yang cuman kesannya cuman hikmat. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Tetapi aku percaya bahwa firman yang membawa kuasa itu adalah firman yang selalu berpusat dan kembali kepada kuasa Kristus, bukan kepada kita. Betul. Karena Betul. bedanya, kenapa kok dikatakan kekristenan itu adalah good news? Iya. Good news, berarti news. Kalau News. religion itu artinya diupayakan, karena semua agama selalu mengajarkan kita untuk mengupayakan sesuatu, untuk Iya. kita berbuat sesuatu, ya. Karena kita kasih tahu bagaimana cara cari Allah, bagaimana cara menyenangkan Tuhan. Tetapi kekristenan, Tuhan terlebih dahulu senang sama kita sehingga Dia harus turun ke dunia, Dia yang mencari kita. Dan ternyata Injil itu bukan tawaran, Injil itu bukan step untuk kita dalam tanda kutip menyenangkan Allah, tapi Injil itu news. News itu berarti sesuatu yang sudah terjadi yang harus bro terima. Contohnya ya, misalnya pagi hari ini ya ada sesuatu atau apa Anda lihat di CNN apa yang terjadi, itu kan news apa yang terjadi di Amerika. Jadi good news itu adalah sesuatu yang sudah benar-benar Tuhan lakukan di atas kayu salib. Dan aku percaya waktu aku nyanyi, banyak orang juga mungkin berpikir, oh seorang worship leader, dan waktu aku jadi gembala banyak yang kaget. Ini kan yang ciptain lagu Bagi Raja Wali, ini kan penyanyi baru, ini kan anak kemarin sore. Padahal aku udah tahu waktu aku start itu, aku tahu bahwa tujuannya itu adalah untuk menggembalakan. Jadi nyanyi itu bener-bener itu apa ya? Bukan, kurang tepat kalau dibilang batu lompatan, bukan sih, karena itu juga bukan mauku. Tapi itu proses sebelum untuk menuju ke sana. Tapi aku udah tahu tujuannya adalah ternyata aku ini adalah seorang pengkhotbah. Dan suatu hari, ini cerita lagi ya. Tadi kan Bruce sempat mention, oh waktu itu kamu KKR apa segala. Itu semua Tuhan yang bawa, karena suatu hari aku dikasih kesempatan oleh waktu itu Pak Timotius Arifin untuk aku mimpin di Bali Gospel Festival, which is waktu itu yang khotbah Pendeta Peter Yangren. Nggak tahu bro, itu pernah ke Surabaya di Tambak Sari dulu. Nah, di situ itu yang datang kira-kira 50.000 orang di stadion. Itu pertama kalinya bener-bener aku mimpin di depan 50.000 orang. Nah, waktu aku mimpin itu bener-bener waktu aku lihat Injil diberitakan, kan Peter Yangren kan memang bergerak di dalam KKR, kesembuhan, dan dia bener-bener namanya Gospel Festival ya. Kalau saya lihat, aku malah belajar banyak dari dia karena festival dia nggak Kristen, maksudnya nggak dalam tanda kutip kelihatan Kristen. Jadi yang datang tuh bener-bener bukan hanya nggak ditulis kebaktian kebangunan rohani, bahkan ditulis Bali Festival, Bali Gospel Festival. Itu aja karena orang-orang Bali yang minta gospel. Kalau enggak dia nggak mau put embel-embel Kristen. Tapi yang datang tuh bener-bener bro 80% nggak percaya Tuhan. Itu merinding deh, aku merinding banget. Dan waktu itu banyak banget sih. Aku nggak sebutin satu-satu lah. WL yang hebat-hebat semua kumpul di sana. Bayangin bro, 50.000 orang, men. Aku cuma mimpin dengan kepolosan, dan aku mikir sampai sekarang aku juga nggak ngerasa, jujur aku nggak ngerasa suaraku gimana. Kalau adikku Ferdinand tuh suaranya keren. Terus apa ya, Judika tuh suaranya keren. Aku nggak pernah ngerasa aku suaranya keren. Cuman aku punya passion tuh memimpin pujian.
Dan tiba-tiba si pendeta Peter Youngren yang begitu aku kagumi dari jauh, ini orang luar biasa nih. Dia tiba-tiba turun dari panggung karena bayangin bro, 50.000 orang pastilah ada keamanan, security dan sebagainya. Tahu-tahu dia balik ke panggung, terus tiba-tiba dia datengin aku, dia bilang gini, hey you, you the worship leader, I want to pray for you. Banyak yang ngantri mau didoain, artis-artis semua. Tapi kenapa dia datengin aku kaget juga. Terus tiba-tiba dia pegang tanganku, dia bilang gini, aku melihat benar-benar kamu ada di dalam tangannya Tuhan. Dan Tuhan akan memakai kamu untuk memberitakan Injil dan menyertai kamu dan menyertai Injilnya untuk mengadakan mujizat dan kesembuhan melalui hidupmu. Tiba-tiba dia tumpang tangan sama aku, terus dia pergi. Nah, sejak hari itu pengalaman dan proses di mana aku benar-benar jatuh cinta kepada Injil. Roma 1 ayat 16-17 dikatakan gini. Paulus berkata, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Aku nggak malu tentang berita Injil itu. Karena hanya Injil itu yang menyelamatkan dan membebaskan pertama-tama orang Yahudi, lalu orang Yunani. Lihat pemberitaan Paulus. Paulus itu bro, pakar pernikahan, pakar gereja, pakar pembangunan gereja. Dia pakar karunia, dia pakar segala sesuatu. Tapi dia bilang gini, semuanya yang aku beritakan, itu berpusat kepada satu, yaitu Injil Yesus Kristus. Di mana ada Tuhan yang begitu mulia, mau datang menjadi sangat tidak mulia. Dia disalibkan, mati, dikuburkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan Paulus bilang, semua yang aku beritakan adalah tentang itu. So, aku percaya gini, kita boleh mengemas dengan begitu keren di zaman modern ini untuk kita ngomong caranya dipakai peragaan yang keren, pakai ini. It's okay. Tetapi semuanya harus berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Karena hanya itu, kata Paulus, yang membawa kuasa yang sesungguhnya untuk membebaskan. Dan aku percaya, tujuan waktu akhirnya aku dapat panggilan itu mulai KKR, aku kaget banget bro, bener-bener gini, di zaman 80-90 awal, terus terang maaf, kita banyak ditipu dengan beberapa hamba Tuhan yang berkata, aku punya urapan itu. Wah, bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang mau KKR bro, don't touch me, nanti I will lose my anointing. Jangan. Ya ampun, kenapa kekristenan dibikin seruat itu dan dibikin se-eksklusif itu? Karena waktu pertama kali, aku masih ingat waktu itu aku mulai khotbah di kira-kira cuman 200 orang. Ya nggak cuman sih bro, cuman gini, bayangin kalau KKR 200 orang dengan ribuan orang. Terus terang bro, lebih enak khotbah di ribuan orang, betul nggak? Karena kalau 200 orang, kalau kita mikir dengan mata kepala, yang sakit cuman beberapa, kita pasti akan mikir, ini sembuh nggak ya? Kan gitu kan. Terus orang di depan mata. Dan aku masih ingat hari itu tiba-tiba aku nggak mau khotbah tentang kesembuhan, tiba-tiba Tuhan bilang gini, hanya khotbahkan bahwa aku hidup. Aku cuma ngomongin Yesus yang mati, Yesus sudah bangkit, Yesus mengasihimu. Karena ini benar-benar KKR di kalangan orang-orang yang sangat-sangat maksudnya itu nggak ngerti bahasa yang tinggi-tinggi gitu lah. Tiba-tiba ada anak kecil yang buta melihat. Karena Injil Yesus Kristus itu tiba-tiba matanya terbuka dan berkata, aku bisa melihat. Itu pertama kalinya aku khotbah ada mujizat yang benar-benar nyata. Dan di situ aku ngerasa bahwa, wow, ternyata bukan tentang aku ya. Ternyata bukan tentang aku banyak berdoa. Kita harus berdoa, of course. Tapi aku ngerasa ternyata bukan tentang aku ya. Ternyata bukan tentang kemampuanku, bukan tentang karuniaku. Karena agama selalu berpusat kepada aku, kepada kita. Tetapi Kristus, wow, dikatakan ketika Injil diberitakan, kuasa itu akan turun. Titik. Iya. Luar biasa ya. Oke. Itu tadi akhirnya membuat kamu itu semakin radikal dalam Tuhan ya. Semakin luar biasa. Semakin menggebu-gebu dengan Injil. Sampai kita berapa kali akhirnya kita mengadakan KKR dan salah satunya itu sebelum ini adalah sejarah di mana awal-awal New Life Church lahir gitu. Aku bersama dengan beberapa teman-teman yang sekarang juga jadi wakil gembala di gereja. Ada Pastor Dennis, Pastor Karsten, dan waktu itu juga Pastor Susan Hoover. Susan Hoover ini anak rohani Peter Youngren. Jadi sejak itu kita berhubungan baik dengan Peter Youngren Ministry. Sekalipun kita nggak di dalam ministrinya gitu, tapi kita berhubungan baik. Nah, waktu itu kita KKR di Sumatera. Ini benar-benar nyata di mana sebenarnya gini, semua yang kita patokin, Tuhan nggak bekerja sesuai dengan apa yang kita mau. Tuhan tuh bekerja terserah dia. Kita juga jangan salah berpikir kadang-kadang gini. Kita bikin yang namanya waktu itu, kita bikin di Duri. Jadi ini Sumatera. Kita bikin Duri Festival.
Dan bahkan ketika hari pertama WL nggak biasa bro. Ketika WL bilang shalom, orang-orang pulang bro, beneran. Karena ya saya nggak tahu lah. 50% ke atas bukan orang Kristen bro. Bahkan sebelum kita KKR, terus terang kita disidang bro, dipanggil gitu sama beberapa pemuka di sana. Oh kamu pendeta mau ngapain di sini? Apakah ini pengobatan gratis? Karena kita bikin gini, Duri Festival, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Semua orang diundang. Jadi mereka kira ini festival rakyat, ada dokternya, bagi-bagi sembako. Tapi aku benar-benar berkomitmen, kalau kita cuma bilang, Tuhan itu sanggup. Tuhan siapa? Kita harus jelas, yang kita preach adalah the gospel, Jesus Christ. Sehingga cinta, Bu. Yang dinyanyi itu benar-benar Laskar Pelangi, apa segala. Nggak ada bahasa roh, bro. Orang bisa bubar itu kalau kita bahasa roh dan sebagainya. Tapi ketika aku cuma dikasih waktu 30 menit untuk khotbah. Nggak boleh lebih. Dan selama 30 menit aku cuma ngomong Yesus mengasihi kamu, Yesus mengampuni dosamu, apapun agamamu, Tuhan sanggup menyembuhkanmu, aku tidak mengkristenkan kamu, tapi percayalah dia Tuhan yang baik, dia Tuhan ke semua orang, dan itu benar-benar merinding sekali. Kita merasakan bagaimana Pentakosta itu benar-benar kayak benar-benar waktu murid-murid menerima dan 3.000 orang bertobat dan benar-benar lidah-lidah api turun. Tanpa ada lagu apa-apa, tiba-tiba kita ngerasa hembusan angin yang begitu kuat. Dan orang-orang yang bukan Kristen itu bro, yang lumpuh mulai berjalan, yang buta melihat, yang tulangnya maju berjalan sendiri, itulah kuasa Injil. Dan aku percaya, dan memang gini, sampai hari ini, I don't know why, tapi kalau festival dan kebanyakan yang datang itu bukan Kristen, kesembuhan tuh justru terjadi itu begitu cepat. Kayak deng, buta lihat. Yang ekstrim-ekstrim itu begitu cepat. Karena aku percaya, Tuhan mau membuktikan kepada dunia bahwa dia Yesus yang hidup. Amin, amin. So, ketika kamu mulai ada waktu 30 menit tuh nggak bubar ya? Nggak bubar ya? Nggak bubar. Nah, ini this is a really good point. Injil itu ternyata disukai orang, bro. Karena pertama, mereka butuh sembuh, bro. Mereka butuh sembuh. They are desperate. Mereka pengen denger nih pendeta mau ngomong apa. Yang kedua, kita mengasihi mereka, kita tidak memberitakan agama. Semua orang duduk dengan tenang, seperti mereka menunggu 5 roti 2 ikan di mana Tuhan menengadah ke langit dan mengucap syukur. Mereka duduk dengan tenang, dan di akhir 30 menit itu angin betul-betul berhembus. Semua orang tim yang di lapangan merasakan ada angin yang begitu kuat berhembus. Sampai mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu bro, besoknya semua di pasar-pasar di mana mereka nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah, di pasar-pasar kita KKR 4 hari bro, KKR 4 hari selalu kalau di lapangan. Jadi hari kedua ketika keempat membeludak, udah nggak usah lagi ngomong apa-apa, udah datang sendiri bro, pasang speaker sampai di kampung-kampung. So, lagunya udah berubah ya, nggak Laskar Pelangi lagi ya? Oh enggak. Besoknya udah boleh berubah. Laskar Pelangi. Oke. Iya, ini menarik sekali. Jadi yang seperti yang lu bilang bahwa justru cara kerja Tuhan itu nggak bisa didesain oleh manusia ya. Betul. Suka-sukanya Tuhan gitu. Bahkan yang tidak kita pikir itu yang Tuhan malah lakukan gitu ya. Mungkin kita men-set sebuah ibadah KKR, tapi justru dalam pengalaman pelayanan lu, ternyata malah festival yang tidak didesain untuk Kristen pun justru di situ kesembuhan terjadi besar-besaran gitu ya. Dan sekarang gini, kita punya 2 konsep memang, karena kita juga mengembalakan gitu. Kalau untuk kalangan sendiri kita masih namakan kebaktian, kesembuhan, dan mujizat. Memang skalanya enggak, kalau di lapangan kan pasti di atas 5.000, hampir 10.000. Kalau gereja kita sekarang gedungnya kan belum sebesar itu. Tapi memang kita merasakan kalau kebaktian dengan yang festival itu memang festival itu lebih dar gitu. Jadi semakin banyak orang yang kenal Tuhan, semakin mudah mereka sembuh. Karena mungkin orang Kristen yang jarang dengan kasih karunia, kadang kalau kamu pasti sembuh, mungkin pikirannya ya itu lagi. Mungkin ya bro ya, mungkin ya. Kamu pasti sembuh, mikir aku tadi sudah sering dengar. Aku kurang kudus kali ya, aku kurang layak. Nah, akhirnya itu yang mendiskreditkan Injil. Oke. Makanya tema kita malam hari ini kan tentang kesembuhan ilahi itu sebenarnya asli atau sebenarnya manipulasi, itu kan yang saya kasih judul ke lu kan itu gitu. Karena mungkin kalau dari cerita lu ya, terus Tuhan tuh bilang daripada acara yang cuma manipulasi manusia di mana aku malah nggak bisa bekerja, udahlah saya bekerja di cara-cara yang demikian aja gitu ya. Oke. Akhirnya kamu banyak bergerak di bidang kesembuhan ilahi kan ya, baik dalam khotbah,
apa namanya, dalam KKR itu selalu kamu menekankan kesembuhan ilahi. Nah, Ya, sebelum saya melangkah lebih jauh, kalau bicara tentang kesembuhan ilahi itu kan sumbernya pasti diawali dengan penyakit ya. Penyakit ya, itu kan katanya macam-macam. Bisa karena ya. dosa, tadi kan seperti yang lu bilang, apa ini karena dosaku tahu banyak ya, kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Bisa karena dosa, Hmm. bisa karena memang ketika sama seperti orang nanya, ini kenapa kok anak ini buta? Karena pekerjaan Tuhan ingin dinyatakan gitu ya. Betul, betul, betul. Uh, 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 ini kan penanganannya macam-macam ya. Kalau itu Ya. misalnya karena dosa kan harus ditengking ya. Jadi sebenarnya gini, Harus a- ditengking, harus a- ditengking dan juga dilanjutkan dengan di follow up dengan sebuah pertobatan sejati gitu. Tapi ya, kalau itu tentang pekerjaan Tuhan yang ingin dinyatakan, kemudian ingin dinyatakan, nah ini gimana? Maksud saya itu apa ada beda dalam hal menanganinya? no, sebenarnya I just want to make it simple. Tapi ini pertanyaannya bagus banget. Karena kebanyakan Hmm. juga hamba Tuhan yang bergerak di kesembuhan, terus terang menurut saya terlalu ribet. Harus Nah, gini, metodenya harus gini. Kalau enggak nah, harus gini dulu baru Roh Kudus ngalir. Ribet. ya, Sebenarnya menurut ah, aku simple. Yesus diberitakan, kesembuhan dan kuasa akan menyertai. Tapi gini, amin. fokusnya satu. Banyak juga orang yang salah tangkap, nggak apa-apa. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada pro dan Hmm, kontra. Betul ya bro ya? ya, Aku cuma ya, belajar, semakin melayani Tuhan, aku cuma belajar jadi orang yang apa adanya lah. Kalau kalau misalnya orang nggak suka, kalau kita pas KKR bro, sampai tim mm-mm. multimedia itu ngomong, waduh kalau pastor lihat komen-komen di KKR di YouTube serem, ada yang bilang itu pendeta Irwan sesat, ngapain dia kalau sembuhkan orang, pergi aja ke rumah sakit, sembuhkan tuh semua orang. Nah ini kan jadi, nah akhirnya aku mau buat semua yang nonton malam hari ini, aku mau ngomong gini, kalau kita Hmm, mengadakan KKR kesembuhan, itu tujuannya bukan kesembuhan. hmm, Pernah sih kita dibilang, waduh, waktu corona ini mulai ada wabah corona kan bro tahu kan. hmm, hmm, Awal-awal nih ada yang banyak ini. Mana nih pendeta-pendeta yang hmm. kesembuhan-kesembuhan itu? Mana ini? Seolah-olah Ayo kehilangan lakukan. kuasa. Ini kayak, come on lah. Pertama, ini dunia yang memang sudah nggak sempurna. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, makanya ada penyakit. Ini nyambung dengan tadi pertanyaan bro tadi. Apakah Iya, iya. penyakit itu orang karena dosa? Karena apa? Kita nggak usah pikir karena dosa atau enggak. Penyakit itu memang ada di dunia, titik. Dan Iya. Tuhan nggak pernah punya intention untuk memberikan penyakit supaya orang bertobat. Banyak orang Kristen salah kaprah gini. Oh, Tuhan Ah, kasih sakit ini supaya aku bertobat. Kalau kita berpikir seperti itu, berarti Tuhan mendiskreditkan Injilnya dan salibnya. Iya kan? iya Kan betul betul. salib itu yang terutama. Kalau sakit dipakai, berarti Tuhan nggak pakai cuman Injil dong. Salib. Tuhan Pak. Hmm. Tapi kalau orang yang sakit, Tuhan bisa ubahkan itu untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Itu beda ya. Tapi bukan Tuhan yang ngasih. Ini loh, tak kasih sakit lu supaya lu datang ke gua. Enggak, Tuhan Hmm. itu bukan Tuhan yang seperti itu. Dia adalah God is a good God. Saya pernah Amin. doa, saya kaget banget di tengah-tengah doa Tuhan bilang gini, Irwan, kamu harus tahu, kalau ada sesuatu yang aku pikirkan yang negatif, kayak contohnya, wah misalnya aku lihat Gideon tiba-tiba pikir, orang ini kayaknya tak kasih sakit atau kecelakaan aja, biar dia lebih sungguh-sungguh. Tuhan bilang Hmm. gini, ingat, kalau aku Tuhan yang seperti itu, dan aku punya pikiran yang seperti itu, saat ini juga, detik ini juga, aku Yesus Tuhan, akan stop jadi Tuhan. Aku kaget. Hah, maksudnya apa? Hmm. Tuhan bilang, karena tidak ada satupun yang jahat dalam pikiran Allah. Dia terlalu sempurna, dia terlalu kudus. Gitu. Jadi aku Iya, percaya iya. bahwa benar-benar Tuhan itu berdaulat dan mutlak, dia pakai salibnya, Injilnya. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya apa? Apakah apa tadi kok aku jadi lupa karena keasikan Hmm. ngomong. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Apakah Enggak, enggak. karena dosa dan Ya, sebagainya? uh, Jadi uh, entah itu saya karena rasa, dosa. saya rasa udah terjawab bahwa kesembuhan Ya, itu nggak tergantung dengan metode. ya, Jadi nggak usah cari asal usul sumbernya gimana. Yang penting Tuhan itu betul, baik, tidak pernah menanamkan betul, penyakit. Ya, betul. yang ingin adalah menyembuhkan itu tadi ya. Dan yang kedua, sorry, ini yang aku mesti tambahkan. Yang kedua, Apa itu? kenapa KKR kesembuhan? Karena gini, karena Tuhan menyatakan Injilnya dengan kuasa. Karena Tuhan itu jelas ngomong di Markus ya, jelas sekali dikatakan, beritakanlah Injil. Boleh nggak dibacakan sedikit? Boleh ya? Silakan, Boleh ya? silakan. Supaya Boleh. lebih afdol, karena firman Ya. ya. Markus 16 dikatakan seperti ini, mulai ayat yang ke-15. Lalu Yesus Tuhan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Jelas kan? Ya. Jadi tujuan dari KKR kesembuhan itu Injil, bukan kesembuhannya. Saya selalu ngomong Ya. kepada orang yang salah kaprah, oh dia bikin KKR kesembuhan supaya ngetop, karena supaya banyak orang datang. Salah. Tujuannya adalah pertobatan. Orang terima Yesus.
kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka itu berarti kita semua, bukan cuma hamba Tuhan tertentu. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Titik. Makanya kenapa? Tujuannya satu. Kalau kita KKR Festival, satu bro, keselamatan. Makanya saya ngomong gini, kalau kita boleh jujur bro, KKR kesembuhan di lapangan, dia datang 10.000, yang sakit misalnya 1.000, yang sembuh katakanlah, kan kenyataannya nggak 1.000-1.000-nya sembuh kan? Betul, yang sakit 1.000. Nah, makanya kenapa saya selalu katakan gini, yuk kita cari Tuhan. Makanya kenapa di setiap KKR kesembuhan dicatat yang terima Yesus siapa. Itu yang kita pegang. Kesembuhan cuma bonusnya. Ya, tapi masih tetap aja banyak orang yang salah paham sama kita. Mana nih kesembuhan? Mana? Apalagi kalau itu keluar dari mulut hamba Tuhan ya. Saya sangat menyayangkan gitu loh bro. Kenapa sih kita nih harus saling menyerang? Mujizat itu nggak terjadi lagi. Itu cuma di zaman para rasul. Ya kita baca dong di Markus. Aku memanggil kamu untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. That's the word of God. Ya tapi gini. Tapi memang ada. Kalau bro bilang, jujur memang ada hamba Tuhan yang memaksakan kesembuhan. Jadi akhirnya memanipulasi. Itu kita harus jujur ada loh bro. Nah makanya dengan pemahaman yang seperti yang tadi bilang, mestinya lu nggak usah under pressure ya. Ketika misalnya terus dari 10.000 cuman 10 yang sembuh misalnya. Berarti kan nggak usah didesain-desain toh dalam sebuah KKR itu harus banyak yang sembuh. Enggak kan, karena tujuannya adalah keselamatan gitu kan. Iya, dan tujuannya adalah Kristus. Sembuh nggak sembuh kan. Kalau sembuh kita bangga, kalau belum sembuh kita ciut. Itu berarti kan fokusnya kita lagi gitu. Nah, apalagi KKR yang datengin orang. Itu di zaman-zaman ya you know lah bro, awal-awal gitu ya. Memang akhirnya ada yang dibayarin, orang suruh kesaksian. Tapi itu semuanya kan akhirnya juga pertanggungjawabannya kan masing-masing sama Tuhan kan. Maksudnya it's not our benar-benar part to judge gitu ya. Tapi kalau ini jujur kata, ini apalagi ada beberapa anak-anak New Life yang ikut bergabung. Kalau di KKR kita bro, kita pakai dokter, kita pakai usher yang seleksi mereka before afternya gimana. Yang separuh sembuh nggak boleh naik, yang boleh kesaksian cuma yang benar-benar sembuh. Itu benar-benar kita ketat sekali. Karena ngapain juga kita sediakan kesaksian palsu gitu. What for? Yang separuh sembuh bukan dipaksa-paksa. Kamu harus percaya kamu sembuh gitu enggak. Itu betul bro. Kadang-kadang kita selalu gini, kita selalu kasih tahu berdoa, simpel aja doanya. Misalnya orang yang buta, aku perkatakan kepada kebutaan dalam nama Yesus keluar. Karena gini, ada banyak juga yang pendoa-pendoa yang punya konsep yang salah. Orang yang mau sembuh dikonselingin di KKR. Kamu ada kepahitan kali. Kamu harus lepaskan kepahitan dulu. Kalau kamu masih kepahitan, kamu nggak bisa sembuh. Nah, ini akhirnya itu tadi. Nggak kembali kepada Injil. Injil ngomong apa sih? Doakan orang sakit, orang kerasukan setan akan dilepaskan juga. Kamu minum racun maut tidak akan mematikan. Simple. Kasih aja injeknya itu adalah Kristus. Jangan malah kalau selalu fokusnya adalah orang tersebut, orang itu malah semakin down, bukan malah sembuh, malah tambah sakit, bro. Malah sakit. Karena kan dia merasa gak enak kan. Aduh, aku masih punya kepahitan, gini. Ya itu lagi lah. Fokusnya jangan kita lah. Fokusnya harus selalu Kristus. Oke. So, kalau di dalam KKR kesembuhan yang lu buat, itu tadi ya, harus dipastikan bahwa 100% sembuh, dan kamu tidak akan merasa ciut, tawar hati ketika kok yang sembuh cuma sedikit ya, enggak ya. Karena fokusnya bukan itu ya, fokusnya tetap adalah sebuah keselamatan itu tadi. Betul, dan puji Tuhan di setiap KKR kita selalu ada banyak orang yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Karena mereka melihat signs and wonders, mereka lihat tanda-tanda ajaib terjadi. Iya. Mungkin yang datang juga nggak sakit secara fisik, tapi ketika mereka melihat demonstrasi itu, akhirnya mereka terima Yesus. Itu tujuannya kan? Yes, gitu. Itu tujuannya. Itu kan nggak kehitung. bahwa itu nggak kehitung. Bener. Gitu. Bener. Tetap kita tetap berusaha ngitung. Kita tetap berusaha ngitung ada apa kartu terima Tuhan dan sebagainya. Tapi itu nggak terhitung jumlahnya. Iya. Oke. Terus Bini, yang berkecamuk di pikiran saya. Kalau itu datangnya dari Tuhan, kesembuhan itu mestinya dimeteraikan permanen. Terus kalau itu misalnya kambuh lagi, so artinya bukan dari Tuhan dong.
itu didesain itu yang seperti kamu bilang bahwa yang banyak terjadi praktek-praktek manipulasi, didesain seolah-olah sembuh, tapi pulang ke rumah kambuh lagi. Gimana? Ya, again kita nggak bisa ngejudge. Aku percaya waktu Injil yang murni diberitakan, tapi bahkan ada ayatnya juga loh bro. Dikatakan Injil itu sekalipun keluar dari mulut babi ya tetap batu permata kan. Permata sekalipun keluar dari mulut babi. Nah, jadi intinya waktu Yesus diberitakan pasti ada tanda-tanda heran. Tetapi kambuh lagi, ini contoh aja. Kalau misalnya orang itu disembuhkan dari stroke misalnya, terus tiba-tiba gaya hidupnya ngawur lagi. Setelah 3 bulan makan jeroan ya pasti kambuh lagi lah bro kan gitu kan. Ya, itu sih nggak bisa nyalain. Tapi kalau misalnya ada orang bilang euforia, aku nggak terlalu percaya juga yang namanya euforia ya, karena waktu ada beberapa dokter yang belum pernah ikut kita festival kesembuhan, mereka kira sembuh tuh sementara, wah euforia. Tapi mereka pernah lihat, ya karena wah rame-rame kan sorak-sorak tiba-tiba semangat. Tapi itu cuma merasa sembuh, tapi nggak sembuh beneran, kambuh lagi. Makanya ada 2 hal. Kalau misalnya kesaksian itu gini, aku ngerasa sakit ginjal, terus aku ngerasa ginjalku udah sembuh. Nah ini kita nggak kasih kesaksian, kecuali dia pulang besoknya ke dokter, dia buktikan dengan foto. Ada juga yang gini, jantungku udah enakan. Nah itu juga menurutku memang nggak akurat. Ada banyak, memang kita nggak bisa memungkiri, ada banyak orang yang naik panggung cari hamba Tuhannya supaya bisa ditumpangin tangan. Karena kalau kita ngomong skala 5.000 orang, kita memang sengaja nggak mau tumpang tangan sama sekali. Jadi aku cuma ngomong dari panggung yang berdoa pendoa. Karena begitu kita tumpang tangan satu orang, semua pasti mikir ini pendeta punya kuasa. Nah ini yang bahaya. Ini aku nggak mau. Nah tapi memang banyak yang masih berusaha ke panggung untuk berusaha. Nah makanya kenapa yang penyakit dalam itu harus dibuktikan dengan foto. Jadi kalau mereka bilang aku tersumbat jantungnya misalnya, besoknya dia bawa foto before after. Nah, itu baru besoknya boleh kesaksian. Jadi tadi pertanyaan bro bagus. Jadi kadang itu bukan kambuh lagi, tapi itu penyakit dalam yang tidak terbukti sembuh. Kalau cuma perasaan kan nggak bisa ngomong. Tapi yang kedua, kalau kita ngomong euforia, dokter-dokter yang ikut saya yang benar-benar lihat orang lumpuh, bro. Dokter tahu kalau lumpuh total itu saraf udah benar-benar lemah sekali, betul ya bro ya. Dan akhirnya dokter-dokter yang pertama nggak percaya mujizat, mereka menangis dan berkata, Pastor, aku minta maaf karena aku sebagai dokter malam ini membuktikan dan menyatakan sendiri bahwa Yesus Kristus di atas segala ilmu kedokteran. Dan mereka lihat sendiri di mana kalau saraf yang lemah itu bro, bener-bener kursi rodanya dilempar, dia jalan sendiri. Nah ini kan kita pikir secara logik aja lah bro. Euforia ya kalau cuma berdiri. Kalau sampai jalan mondar-mandir, terus ditanyain masih bisa berdiri. Ya aku percaya itu benar-benar kesembuhan yang nyata di depan mata kita kan. Cuman memang kalau biasa orang seperti itu kita saranin apalagi kaki ya. Dia waktu sembuh, aku percaya itu kesembuhan total. Karena dokter pun semua menyatakan ini memang sembuh. Tapi ya itu kalau waktu pulang ya, start untuk latihan, jangan terus setelah itu duduk terus ya sarafnya bisa lemah lagi. Nah itu kan memang naturally, physically itu memang kan seperti yang ngomong sama bro, sembuhin dari stroke tiba-tiba makan jeroan, makan otak, makan paru, makan ya lama-lama ya bisa stroke lagi gitu. Bertanggung jawab dengan hidup selanjutnya yang sudah dipulihkan itu ya. Dan jangan mencobai Tuhan ya bro ya. Jadi ada orang yang nggak apa-apa lah kalau nggak waktunya mati ya nggak mati ya itu. Tapi kan, tapi awal-awal tadi cari Tuhan kayaknya mencobain Tuhan kan tadi yang ketes kan. Ini kalau Tuhan hidup pastinya saya sembuh dong. Wah ini bisa aja nih. Untung Tuhan itu baik. Ya, Tuhan selalu baik. Amin. Oke. Sekarang udah di New Life Church udah berapa tahun ya menggembalakan ini? Nah, ini kebetulan malam yang spesial 1 hari sebelum besok ulang tahun gereja yang ke-7, bro. Jadi kita live nih hari ini. Selamat. Dan nggak terasa aku kenal bro itu ya. Tadi aku ngitung kan Eca WA aku. Kok udah kenal Gideon lama. Aku baru sadar, karena ternyata aku kenal kamu tuh udah 20 tahun loh bro. Minimal. Saya udah tua dong. Saya juga dong. Gak terasa banget gitu. Di kantor gue tuh ada foto lu yang masih pakai seragam SMA lu. Betul. Adik lu pakai seragam SMP. Betul. Dan mungkin waktu itu kamu masih SD. Ini adikku gabung nih. Ini tadi aku lihat ada adikku Ferdinand gabung nih, Hafa.
Hai Ferdinand. Oh, Ferdinand. Wah, ini masih pakai video SMP loh waktu itu Ferdinand ya. Aku ngefans banget sama dia. Waktu dia jadi artis, waktu jadi hits kan, aku promosiin dia terus, bro. Iya, iya, iya. Oke, luar biasa. Ini nampaknya sudah mulai mengumpul lagi ya. Malam hari ini kita bicara tentang KKR Kesembuhan Ilahi. Ini satu bidang yang dimana Bro Irwan ini intens memang bergerak di bidang itu, gitu ya. Bergerak di bidang itu ya. So, kalau misalnya hari ini ada tantangan untuk mengadakan KKR, mana tuh Pastor Irwan nggak ngadain KKR Kesembuhan Corona? Gimana jawaban lu? Jawabanku gini, minta izin dulu aja sama Bu Risma. Kalau dikasih izin, protokolnya jelas, baru kita jalan ya, bro ya. Setuju ya, bro ya? Bro MC-nya gitu. Iya beneran. Ada iya gitu, dong. tapi itu beneran, bro. Ada yang direct message, ada yang bahkan ini cerita lucu sih. Aku nggak pernah tersinggung. Ada satu broadcast, bro. Nanti aku cari deh, aku broadcast ke bro. Broadcast tulis nama-nama, dan aku cuma ngerasa kalau orang mungkin terima itu ada yang tersinggung. Aku malah ketawa karena di situ ditulis nama besar semua. Nggak enak lah ngomonginnya. Tapi hamba Tuhan besar, pokoknya hamba Tuhan besar identik dengan kesembuhan. Udahlah, bro pasti sebutin salah ini. Mana pendeta-pendeta ini? Ini. Terus terakhir ada namaku, ada beberapa pendeta Indonesia juga. Cuma satu atau dua, salah satunya aku dan pendeta Irwan Alexander. Ini semua adalah agen-agen kesembuhan. Mana nih sekarang, kemana orang-orang ini? Dan itu di broadcast kemana-mana. Aku cuma ketawa dan aku cuma ngomong gini sama istriku. Gila ya. Aku nih anak baru kemarin sore kok aku ditulis namanya, ini orang-orang nih gede-gede semua, nih orang hebat-hebat semua, aku ketawa, bro. Tapi ya kita nyantai aja lah gitu. Berarti lu udah diperhitungkan. Nah, itu kan positifnya ya, bro ya. Makanya kita nggak usah membela diri gitu loh. Justru malah orang semakin tahu, oh ini ternyata ini ya KKR ya gitu. Dan itu promosi gratis, bro. Promosi gratis, betul, sip. Soalnya karena kalau promosi di Patra Yuda kan nggak gratis. Kena deh gue, kenapa lari ke situ ya perbincangannya? Oke. Bercanda. Tembak terus. Oke. Ini ada Pastor Mil Budianto loh yang gabung juga. Pastor Mil. Pastor Mil, Komil is a good friend of mine ya. Cuman Komil sekarang sepedaan terus nih kayaknya. Aku mesti pinjam sepedanya ntar. Teman-teman kita semua enjoy ya. Komil orang yang amazing. Yes, lanjut lagi ya. Tadi ya, seperti yang lu bilang bahwa KKR Kesembuhan Ilahi, kamu kan cerita bahwa banyak tuh yang datang, jadi nggak mungkin menjamah satu-satu, nggak mungkin tumpang tangan satu-satu gitu ya. Dan kamu memang tidak mendidik jemaat itu untuk bergantung dengan tumpang tangan dari lo gitu kan. Itu nggak mendidik banget katanya lo. Tapi nggak bisa dipungkiri, jemaat ini kan seneng point of contact, sentuhan. Ya, kalau toh itu pendeta tidak bisa menjamah satu persatu lewat sentuhan tangannya, mereka mulai menyediakan media sebagai point of contact yang tadi saya katakan, contohnya seperti minyak urapan lah. Ini saya tidak menyinggung salah satu gereja ya, karena ada nggak satu gereja aja kok, ada beberapa gereja yang melakukan itu. Saya nggak menyinggung, ya cuma nyentil. Jadi ada yang menggunakan sarana perjamuan kudus lah, bahwa ya saya percaya itu bukan lambang, itu adalah satu tubuh dan darah Yesus yang memang oleh kebenaran, oleh bilo-bilonya disembuhkan gitu ya. Betul. Jadi tapi masalahnya jemaat ini mulai mengkultuskan, mulai mendewakan itu tadi, mulai mendewakan tumpang tangan, mulai mendewakan minyak urapan, mulai mendewakan perjamuan kudus, mulai mendewakan, tapi nggak ada yang mendewakan ini sih, apa tadi, tanah yang dikasih ludah, belum ya? Nah, belum. Tapi ini ngomong-ngomong soal ini ada loh bro, pengajarannya. Ya kita nggak usah sebut namanya lah. Pakai tabur garam, pakai harus pakai ini itu. Menurutku gini ya, menurutku sorry to say itu cuma cari sensasi ya. Sorry to say, Injil tidak perlu diselewengkan. Yang pertama, kalau bilang soal apa ini minyak urapan dan sebagainya, aku percaya banget bahwa minyak urapan tuh it's benar-benar in the Bible. Dan di jemaat kita pun kita punya kita punya banyak gembala-gembala karena kita based on cell group ya, life group. Ada satu gembala yang divonis hampir divonis kanker kulit. Itu aku pernah saksiin. Itu udah bener-bener lubang harus dimasukin jarum. Itu sepanjang jarum itu kira-kira mungkin bisa 20 cm harus dimasukin tuh tesnya. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, kamu perjamuan. Nah, aku percaya kalau hikmat itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena kita mengkultuskan. Tadi ini sebenarnya pertanyaan udah bro jawab sendiri sih. Keren banget. Banyak orang yang mengkultuskan hamba Tuhan ataupun mengkultuskan benda. Harus gini. Tadi kan saya udah bilang di awal.
KKR kesembuhan kita mau buat sesimpel mungkin supaya orang tahu bahwa Tuhan tuh simple tapi powerfulnya luar biasa. Nggak Yes. harus gini dulu, harus Ya. penyembahan dulu berapa lama, harus kayak gini. Pokoknya nggak harus lah, berjalan aja dengan apa yang Roh Kudus mau. Tapi kalau kita memang harus punya aturan rundown tuh supaya tertib, gitu aja. Tapi jangan jadikan itu patokan atau metode. Tuhan tuh jangan dimetodekan. Kayak tadi saya bilang, menyembuhkan orang buta aja Tuhan begitu kreatif kan. Meludah di tanah, Tuhan tempelnya di mata, Tuhan cuma ngomong, kamu buta, kamu sembuh. Tuhan pegang tangan juga pernah, itu berarti kan terserah Tuhan. Jadi aku percaya dalam kuasa perjamuan kudus. Jadi ketika gembala itu dapat hikmat, aku bilang gini, di rumah kamu perjamuan kudus. Tiba-tiba setelah perjamuan kudus, bener-bener kulitnya itu nutup, sembuh total, dan bener-bener dokter bilang ini bener-bener mujizat. Kalau bro harus lihat foto before afternya. Bernanah sampai sorry ya bro. Dia waktu bangun tidur tuh semua ranjang penuh darah, penuh nanah. Dan nggak diapa-apain sama dokter, sembuh total. Jadi jangan salah semua yang nonton. Saya percaya akan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan 100% karena itu dari Tuhan. Tapi asal itu bukan pusatnya, tapi Yesusnya pusatnya. Itu hanyalah alat bantu untuk kita bisa lebih fokus kepada Tuhan. Tapi aku kurang setuju ada pengajaran kalau semua harus dilihat dari buahnya yang pertama dan yang kedua bagaimana cara menyampaikannya. Ada beberapa aliran dan gereja yang mengadakan KKR kesembuhan. Sorry, kalau orangnya naik ke panggung ditanya siapa yang menyembuhkan kamu? Kalau orangnya jawab Tuhan Yesus, Pastor Irwan. Oh, ini lucu bro. Waktu kita KKR di desa ada yang bilang gitu bro. Siapa yang menyembuhkan kamu? Dia kan bukan orang Kristen, dia nggak ngerti siapa. Dia cuma tunjuk muka aku, dia bilang gini, pendeta ini. Aku ketawa sih, aku bilang. Tapi ada beberapa yang orang di interview naik ke depan, waktu mereka bilang, waktu hamba Tuhan ini tanya atau asistennya tanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Waktu dia ngomong Tuhan Yesus, sorry, diarah-arahkan Tuhan Yesus dan minyak. Harus ngomong ada minyaknya, harus ngomong ada perjamuan. Nah, ini menurutku, aku sedih sekali sih. Kita memang tidak berhak menghakimi, tapi aku sedih sekali. Akhirnya banyak orang yang mengkultuskan minyak urapan. Akhirnya mereka percaya kalau ini ditumpang tangan hamba Tuhan tertentu, minyak ini dahsyat. Aduh, aku sedih banget sih. Karena gini loh, kenapa sih kita harus suri kemuliaan Tuhan? Siapakah kita ini? Paulus yang sekali beritu, Petrus yang berjalan, bayangannya aja menyembuhkan orang. Dia bilang, aku nggak ada apa-apanya. Justru kita harus semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Berkurang itu bukan berarti talenta berkurang loh bro. Berkurang itu artinya gini, kita nggak usah kelihatan. Yesus aja yang kelihatan. Aku sebel banget kalau ada beberapa orang tuh yang, kamu harus pakai ini, tabur garam, kamu kelilingi rumahmu berapa kali. Kita kok samakan Tuhan dengan Tuhan-Tuhan yang lain sih? Ayat Alkitab kita bilang apa sih? Bumi ini hanyalah tumpuan satu kaki Tuhan. Aku sebel banget kalau yang gitu-gitu tuh gemes. Kenapa sih harus Tuhan tuh yang kasihan tuh apa bro? Jemaat yang tersesat nanti. Kalau datang ke acara ini, hamba Tuhan ini kalau ngomong, waduh luar biasa. Bahkan hamba Tuhan ini harus, waduh kira-kira harus pakai ini, kamu nanti di rumah pakai ini. Ya ini media-media ini akhirnya jadi Tuhan. Makanya kenapa kita harus cek hati kita. Sorry, aku nggak perang doktrin. Kita belajar semua ya bro. Bro juga pengkhotbah, kita harus memang teologinya harus benar. Penafsiran Alkitab harus benar. Tapi gini, kalau orang menjadikan minyak urapan itu bukan sarana atau salah satu sarana atau yang Tuhan sediakan, tapi menjadikan pusat. Akhirnya kita menyembah minyak urapan. Kita menyembah perjamuan kudus. Padahal yang harus kita sembah hanyalah Yesus. Dan sorry itu sih, ada beberapa orang yang juga ngomongnya selalu salah satu doktrin tertentu. Pokoknya doktrin yang paling benar. Pokoknya lama-lama aku mikir gini, yang kamu sembah itu doktrin apa Yesus sih? Ya nggak sih? Jadi bukan anti doktrin ya. Kita belajar, kita harus selalu ngerti, kita mesti teologinya benar, penafsiran Alkitab harus benar. Tapi jangan kita mulai membanggakan diri kita. Akhirnya kamu sembuh karena apa? Kalau nggak nyebutin minyak urapannya, waduh kurang afdol. Jadi harus di marketing ini. Nah menurutku Tuhan pasti sedih sekali sih. Tapi ya itu tadi, selama Yesus diberitakan, mujizat masih terjadi. Makanya gimana ya? Jangan menyesatkan orang. Kita harus menjadi sesimpel mungkin. Dan kita harus kasih tahu orang, hey,
semua orang bisa sembuh. Saya selalu pegang Matius 12 ayat 15b. Tuhan bilang gini, Yesus berjalan berkeliling ke kota-kota dan kemanapun ia pergi, ia menyembuhkan mereka semuanya. Simpel kan? Yes. Kenapa kita Amen. jadi hamba Tuhan harus bilang, kamu kepahitan, kamu kurang berdoa, kamu kurang. Tuhan bilang, ia menyembuhkan mereka semuanya. Kok kita mau jadi lebih pintar dari Tuhan sih? Jadi ayo, saya ajak generasi kita nih, ya. Jangan kita jadi generasi yang one man show, fokusnya kepada seseorang, fokusnya kepada media. No. Bawa semua orang kembali kepada Injil Yesus Kristus. Makanya kenapa? Itu tujuannya. Benar-benar Christ-centered life. Hidup yang berpusat kepada Yesus, bukan kita. Amin, bro. Setuju. Tas. So, waktu itu schizophrenia disembuhkan oleh siapa? Schizophrenia? Disembuhkan oleh siapa? Yesus Kristus dong. Dan siapa? Dan itu waktu itu pengorbanan. Dan Gideon. You wish. Seru. Aku demen banget sih yang ngobrol kayak gini. Untuk kita sepakat bahwa Yesus yang terutama dan tidak bisa disandingkan oleh apa. Betul. Dan Yesus bukan metode. Jadi benar-benar simple aja gitu. Ada juga orang itu ribet gitu. Sebelum khotbah harus gini, penyembahannya harus gini. Kalau enggak nanti hadirat Tuhan enggak kuat nih, orang enggak sembuh. Ya ampun. Simple aja lah. Injil diberitakan. Hanya Injil diberitakan. Kita melihat kuasa kok. Ya. Oke. Tiwas kita ini ribet-ribet dengan metode, dengan cara. Tuhan bekerja sesuai suka-sukanya dia. Ya kan? Iya dong. He's God. Tidak bisa dibatasi apapun. Oke. Nah, ini masih bicara soal kesembuhan ya. Ada orang ketika datang ke KKR kesembuhan gitu, kemudian dia ambil sebuah langkah iman yang cukup ekstrim, apalagi misalnya pengkhotbahnya juga menyarankan, buang semua obat-obatmu, nggak usah diminum lagi. Ya, mulai sekarang tidak usah minum obat, buang. Nah, gimana kalau pendapat lu soal ini? Again, itu semua ada yang namanya divine intervention. Kalau memang Anda yakin di dalam pengurapan itu Tuhan ngomong sesuatu, ya sampaikanlah apa yang ada dalam hati. Ya. Karena memang tindakan iman itu ada. Ya toh? Tuhan bilang, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, itu kan juga salah satu contoh tindakan iman orang itu meresponi. Tapi menurut aku mungkin bisa disambungkan gini, apakah Tuhan juga masih bekerja melalui obat-obatan? Yes. Karena ini mungkin nyambung ya, bro. Karena aku percaya Kolose 1 ayat 16 berkata seperti ini. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bahkan Paulus ngomong gini, bahkan dudukku, makanku, minumku, berdiriku, semuanya dalam hidupku dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku percaya tidak ada satu ilmu fisika, kimia manapun yang terjadi tanpa hikmat Tuhan. Jadi aku percaya Tuhan juga memakai, kalau enggak kasihan dong bro, dokter-dokter Kristen. Masa kalau kita bilang, udah datang aja, berarti bener dong orang yang bilang, udah lu pergi aja ke rumah sakit, sembuhkan semua orang. Nah, berarti kan kita mulai mikir bahwa kita penyembuh. Kita bukan penyembuh, kita pemberita Injil. Kesembuhan adalah tanda-tanda ajaib. Itu saya ulang lagi supaya semua ngerti ya, yang live. Oh, jadi kalau nanti lihat New Life KKR kesembuhan, bukan kesembuhannya fokusnya, tapi Yesus yang diberitakan dan orang bertobat. Tapi obat-obatan saya percaya, saya tuh punya satu kenalan dokter jantung, itu luar biasa bro. Dokter Indonesia, orang Indonesia, tapi jadi terkenal di Singapura. Dan dia cinta Tuhan, dan dia dipakai Tuhan 2 kali sih. Yang pertama operasi omaku, yang kedua operasi jantung papaku tahun lalu. Buktinya aku hamba Tuhan, sering KKR kesembuhan, tapi papaku juga disembuhkan lewat kedokteran. Jadi aku percaya Tuhan juga bekerja dari hal-hal yang natural, seperti ilmu kedokteran. Dokter ini luar biasa, dan aku dapat hikmat, ini dari waktu aku lihat dia. Di kantornya, itu dia pasang foto yang gede sekali, itu kelukisan, aku percaya itu, aku nggak pernah nanya sih, itu mungkin dia dikasih orang, atau dia benar-benar minta sendiri. Dan waktu dia mengoperasi, dia dokter jantung, jadi dia ngering, dia punya tim untuk bypass, dia waktu ambil segala jahitan, dia pegang gunting, lukisannya, Yesus ada memeluk dia di sampingnya. Itu aku terharu sekali. Wow. Jadi setiap siapapun yang mau konsultasi dengan dia selalu ajakin doa. Kristen atau enggak Kristen, dia selalu ngomong bahwa aku nggak bisa, hanya Tuhanku yang bisa, Yesus Kristus. Jadi aku percaya bahwa Tuhan masih bekerja melalui obat-obatan, dan di New Life Church pun kita punya banyak dokter yang saat ini mungkin ada yang join bro. Thank you untuk interview saya dengan tema ini,
Karena banyak dokter-dokter di New Life yang jadi frontliner sekarang di rumah sakit, mereka juga membantu untuk mengatasi COVID, bro. Itu ada banyak cerita yang membuat kita terharu, di mana mereka masih bisa setia, mereka bisa memberitakan Injil, mereka tetap setia, mereka tetap ikutin shift mereka nggak mengeluh, mereka nggak memikirkan diri mereka. Aku percaya itu juga kuasa Injil, bro. Betul ya, bro? Jadi aku percaya juga kita tetap harus pakai hikmat ya. Jangan terus kalau, ya kecuali memang benar-benar Anda yakin betul Tuhan yang ngomong. Jangan kalau sekarang Bro Gideon lagi minum obat pelangsing, tiba-tiba aku bilang, lepaskan semua obat pelangsing, sekarang turun 5 kilo. Ya kalau memang Tuhan yang ngomong, benar-benar kamu turun 5 kilo sekarang. Tapi ini cerita lucu, bro. Ini cerita lucu. Beneran di Bali ada pendeta yang memang, aku nggak percaya gini ya. Ada orang bilang, oh ini pendeta ini punya karunia khusus untuk yang tuli. Buat aku, semua penyakit di hadapan Tuhan itu kecil. Tapi lucunya memang pendeta ini kesukaannya adalah untuk doain orang jadi langsing. Beneran, bro. Aku pertama nggak percaya. Ini orang dari Amerika Selatan. Aku lupa namanya siapa. Aku pertama nggak percaya. Dan ada orang-orang yang ketawa. Halah, masa nggak mungkin lah doain waktu malam itu bener-bener dikasih Tuhan. Dia bener-bener dapat suara Tuhan. Dia doakan pemain saksofon. Tiba-tiba dia tunjuk, dia bilang, kamu kegendutan, dan saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus kamu menjadi langsing, dan bener-bener celananya melorot, bro. Bener-bener melorot. Itu aku ketawa. Tuhan kita juga Tuhan yang humoris, bro. Dia turun beneran, bro. Bener-bener terjadi. Ya, itu, wait. Ini kamu lihat sendiri? Kamu lihat sendiri? Aku nggak lihat sendiri sih waktu itu. Tapi orang-orang cerita sama aku dari kebaktian itu, dan aku tahu mereka nggak mungkin bohong. Karena waktu itu mereka sempat tunjuk. Aku lupa karena ini lama banget ya. Waktu itu dia tunjukin video atau gambar, aku lupa, tapi bener-bener terjadi dan ada orangnya dan disaksikan memang orangnya, ya itu memang Tuhan kita itu juga humoris loh, bro, kadang-kadang. Jadi, nah ini nih ada yang ngomong nih, itu kejadian di gereja Pak Timotius. Nah, betul kan? Nih, ini orang dia tahu kan? Tuh. Jadi betul ya, itu bukan didesain sehingga itu dimanipulasi kayak gitu, yang gendut tiba-tiba jadi ya, oke. Ya, tapi mungkin nggak ekstrim. Ya, Tuhan sih bisa melakukan apa saja. Tapi aku percaya Tuhan kalau mau bekerja itu pasti ada maksudnya. Betul ya, bro ya? Betul. Makanya jangan mencobai Tuhan. Jangan malam ini terus panggil semua yang gendut. Lu dalam nama Yesus kurus. Ya, Tuhan juga kasih kita hikmat untuk kita hidup sehat kan, bro. Kalau semua maunya kayak gitu kan, orang nggak usah jaga makan, nggak usah. Tapi kan Tuhan tuh melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Mungkin siapa tahu di tengah-tengah ribuan orang malam itu ada orang yang benar-benar ateis, atau mungkin ada orang yang benar-benar benci, nggak suka, atau mungkin tiba-tiba lihat itu jadi percaya, ya kan? Kita kan nggak tahu, bro. Karena ada banyak juga cerita loh, bro. Ada banyak cerita. Salah satunya dulu engkong saya tuh nggak percaya Tuhan sama sekali. Dia kepercayaan lain, dan dia paling benci lihat orang Kristen yang rebah. Dia ngomong itu bohong, itu didorong, itu palsu. Dan dulu engkong saya tuh karate. Dia udah kuda-kuda ancang-ancang. Bro tau lah, bro juga orang lama. Kegerakan tahun 90 awal kan keren-keren tuh. Karismatik booming. Tapi jangan lupa, ada yang murni, tapi ada yang nggak murni kan. Ada yang dipaksa gandengan terus didorong dikit jatuh semua. Engkong saya hari itu dengan hati yang penuh dongkol, dia bilang gini, tak tunggu pendeta ini tumpang aku tangan, aku pasang kuda-kuda, tak dorong. Nah, tapi kan pendeta ini nggak pernah tahu cerita ini. Dia hanyalah satu orang di kerumunan banyak orang, nggak dia apa-apain, bro. Jatuh sendiri. Nggak percaya sama sekali. Tiba-tiba dia geblak. Dia kalau ngomong bahasa Surabaya bener-bener geblak. Terus orangnya itu kuat, orangnya itu sangat gengsi. Dia bisa nangis bertobat, terima Yesus, bro. Nah ini kan kejadian yang kita nggak bisa atur Tuhan kan gitu. Jadi sejak itu aku masih inget banget. Aku masih kecil, aku diajak buang pedangnya di kali. Dia buang segala kepercayaan yang lama, dan dia bilang mengikut Yesus itu segalanya. Dan sampai hari itu, ya gitulah. Kesimpulannya, Tuhan kita tuh Tuhan yang kreatif, punya banyak macam cara, punya banyak metode, melebihi metode manusia dan cara manusia. Oke, sebagai kesimpulan, karena kita ngomongin tentang kesembuhan ilahi itu asli atau manipulasi. Yang jelas itu akan menjadi asli. Jangan menjadi kecewa, jangan menjadi tawar hati gara-gara melihat yang manipulasi. Tapi sampai hari ini kuasa Tuhan tetap sama gitu ya. Dan sebagai kesimpulan, sebenarnya kalau tubuh yang sehat itu kan udah jelas ya, nggak sakit ini, nggak sakit itu. Tapi yang paling penting kan tadi gue bilang bahwa
paling penting dari kesembuhan ilahi ini kan bukan kesembuhannya, tapi yang paling penting adalah keselamatannya. Artinya jiwa rohnya ini kan jauh lebih penting. Saya mau nanya, jiwa dan roh yang sehat itu seperti apa kalau gitu? Jiwa dan roh yang sehat itu simple, seperti Bro dan saya malam hari ini. Ya, toh? Amin, haleluya. Happy, sukacita, orangnya apa adanya, nggak dibuat-buat gitu ya Bro ya. Itulah yang saya doakan, kita tetap jadi orang yang semakin simple gitu ya Bro ya. Yang semakin nggak neko-neko. Dan kita terus doakan untuk persatuan ya Bro ya. Persatuan tubuh Kristus penting. Saya menghargai semua gereja, trust me. Ada orang yang memang dipakainya pengajaran terus. Ada orang yang dipakainya dari worship-nya, ada gereja yang dipakai Tuhan dari revival-nya. Tapi yuk kita nggak saling menyalahkan, nggak saling merasa lebih baik. Tapi Tuhan sendiri bilang, ada yang jadi tangan, ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, ada yang jadi kaki. Ayolah kita sama-sama dengan kekurangan dan kelebihan kita bergandeng tangan untuk selalu memuliakan Kristus. Amin, Bro. Amin. Nah, itulah yang saya rindu, benar-benar persatuan gereja-gereja. Apa yang kita kurang, kita belajar dari gereja lain. Kita nggak malu kok. Saya tuh selalu kalau sama jemaat saya ngomong, saya belajar dari pastor ini, saya ngerasa kurang bisa di sini, dia kuat di bidang ini. Jadi menurut saya, ayolah kita jadi orang yang berani mengakui kekurangan kita, dan kita juga tetap menghargai panggilan kita. Kita terus berlari-lari, berlomba-lomba, tentunya untuk Kristus dan hanya Kristus dan jiwa-jiwa. Baik. Saya sepakat dengan isu kesatuan gereja ini ya, karena memang sudah lama ini kita rindukan, dan harapannya lewat kejadian yang dialami oleh semua bangsa dan termasuk Indonesia lewat corona ini, gereja-gereja Tuhan mestinya harus bersatu gitu ya. Betul Bro. Oke. Bro, nampaknya semangat sekali ya, sampai keringetan gitu kayak KKR ya malam ini. Kalau udah lama nggak KKR Bro. Tapi bersyukur kalau Bro ingat kita KKR Februari kemarin sebelum corona dan sebelum kita nggak boleh kebaktian tuh pas bener-bener itu sebelum nggak boleh kebaktian itu kita KKR waktu itu sama Jacqueline Selose. Thank you juga loh. Personally thank you karena Bro Gideon yang bantu untuk bener-bener mengiklankan suaranya Bro, membawa banyak orang bertobat dan datang ke KKR. Thank you so much Bro ya. Thank you. Semua bukan tentang saya, yang penting pokoknya Yesus diberitakan kan. Kalau lu sampai gereja lu sesat, gue nggak mau ngiklanin. Jadi, jangan sesat kan, soalnya godaannya banyak ya. Apalagi lo bergerak di bidang kesembuhan. Oh, sembuh karena Pastor Iwan, jadi lo ngerasa, ini lo gue yang nyembuhin gitu kan. Bisa aja kan kalau lupa diri ke sana kan. Tapi memang jujur, semakin saya melihat mujizat, saya semakin ngerasa bahwa saya hanya duduk di VIP seat-nya Tuhan, cuman jadi kepanjangan suara Tuhan. Bener-bener itu kasih karunia Tuhan. From the bottom of my heart, aku mau ngomong buat semua yang live malam ini, bahkan semakin seru ya. Aku lihat kayaknya nggak pengen stop. Aku cuma mau ngomong semua kalian berharga, semua kalian punya talenta yang luar biasa, semua kalian punya kuasa yang sama. Nggak ada satu yang lebih baik dari yang lain. Percayalah Tuhan mengasihi kita semuanya dan Tuhan mau pakai kita semuanya. And I love you all. God bless you. So, kita tutup dengan doa atau dengan lagu ini? Ku kan terbang tinggi. Kayaknya doa aja. Baik. Netizen semuanya mohon maaf ya, tadi komen-komen banyak lewat. Tadi juga saya lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang harusnya bagus banget, tapi mungkin kita mesti bikin gelombang kedua ya. Oke, gelombang kedua. Setuju netizen, gelombang kedua. Netizen tanya jawab ya. Tapi harapan saya tadi beberapa pertanyaan bisa terwakili dengan apa yang saya sampaikan ya. Karena saya makin asik aja nih nanya, pengen asik terus nih sama Pastor Iwan. Baik, kita akan doa ya. Mungkin malam hari ini juga saya mereka sedih beban berat karena sakit penyakit, kita akan doakan. Kan tidak mustahil kan? Poin kontak bisa macam-macam gitu, termasuk lewat koneksi malam hari. Oke, baik. Bagi Tuhan. Kita tutup dalam doa. Kami bersyukur malam hari ini karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang ajaib. Biarlah Kristus semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Hanya Kristus yang semakin nampak. Biarlah kami semakin rendah hati. Malam ini aku berdoa untuk setiap orang yang menonton. Yang pertama aku berdoa untuk kerendahan hati. Gak ada motivasi yang lain, gak ada hidden agenda, gak ada agenda yang tersembunyi. Agenda kami hanya satu, yaitu Kristus dan jiwa-jiwa. Aku berdoa untuk setiap orang yang bergabung malam hari ini. Bukan hanya mengalami mujizat kesembuhan. Jika engkau perlu kesembuhan malam ini, tentunya Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Aku perkatakan saat ini kesembuhan bagi setiap penyakit. Aku lepaskan saat ini kesembuhan ilahi bagi yang memerlukan. I feel it. Saya merasa malam hari ini juga ada yang benar-benar
mungkin ini hal yang simpel buat beberapa orang, tapi Anda susah tidur. Anda susah tidur, bahkan Anda selalu terbangun. Nggak tahu kenapa, saya tahu ada orang yang join malam hari ini, Anda mengalami itu. Percayalah bahwa Tuhan, God is your rest. God is your Sabbath. Dia adalah Sabat itu sendiri. Aku berdoa supaya benar-benar jamahan Tuhan turun atas orang ini, Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan malam hari ini, aku berdoa untuk setiap yang menonton, siapapun mereka, berapapun usia mereka. Percayalah bahwa Anda menonton, tidak kebetulan malam ini Anda menonton. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus itu, yaitu Dia yang mengasihimu, Dia sampai rela mati. Bahkan kalau hanya ada kamu satu orang saja, Dia tetap akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkanmu. Dia nggak pernah meninggalkanmu. Ini adalah berita baik, good news. Sesuatu yang Tuhan telah lakukan dan Tuhan telah kerjakan di atas kayu salib. Aku berdoa untuk setiap pekerjaanmu. Ada beberapa orang-orang yang malam ini juga merasa di tengah-tengah wabah COVID ini mengalami penurunan dalam ekonomi. Anda merasa tidak berdaya, Anda merasa tidak kreatif, Anda merasa semakin tidak berguna. Ketahuilah bahwa malam ini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Seperti belasan tahun yang lalu, saya alami one touch from the Lord. Satu jamahan Tuhan. Cukup untuk mengubahkan hidupmu selama-lamanya. Dan terimalah jamahan itu dari kedua tangan yang berlubang paku atas hidupmu, masa depanmu. Ada yang berdoa untuk pernikahan, Anda takut dan berkata, Pastor, aku tidak tahu kapan harus menikah karena wabah ini, aku tidak tahu, aku bingung, aku clueless. Malam ini Tuhan memberikan ketenangan dan hikmat dan damai sejahtera aku lepaskan bagimu, kata Yesus. Berdoa untuk setiap yang bergabung malam ini menerima mujizat yang terbesar, bukan hanya kesembuhan, bukan hanya keuangan, tapi mujizat terbesar adalah semakin mengenal Yesus Kristus. Yes. Jadikan Dia pusat daripada segala sesuatu, dan terimalah saat ini perkenanan Tuhan yang selalu ada dalam hidupmu. Terimalah saat ini di rumah-rumah engkau yang membutuhkan damai sejahtera, pertolongan dan sukacita. Terimalah saat ini dari kedua tangan yang berlubang paku atas seluruh kehidupanmu, dipulihkan malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Terima berkat dan kesembuhan serta pemulihan dari Tuhan Yesus, ya. Bro. Thank you, See you, bro. Kesediaannya malam ini. Ya. See you soon. Yes. Thank you ya, bro. Thank you buat kesempatannya. Yes. I'm so semakin honored. bisa dipakai Sukses Tuhan, buat ya. pelayananmu, sukses buat pekerjaanmu, sukses buat karirmu. Kamu orang yang dahsyat dan tetap humble tetap humble ya, bro. God bless you, bro. Ya. Buat anak-anak. God Salam bless buat you, mami. bye. Bye. Bye.